Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan saya Barda SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga kategori 1 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 23900949517. Saya mengajar di SMP Kartini Makassar. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian unjuk kinerja di kelas 8 pada materi kerajinan dari bahan-bahan limbah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selengkapnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki materi pelajaran, coba Alif pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya marilah kita membaca doa menurut dan keyakinan kita masing-masing. Begitu doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana minggu lalu? Masih ada yang ingat materi pelajaran kita pada minggu lalu? Apa itu Susi? Coba sebutkan. Apa materi kerajinan minggu lalu? Apa yang kita buat? Gantungan kunci. Oh, betul sekali ya. Sudah ada ya minggu lalu, semua sudah praktek tentang gantungan kunci. Nah, sekarang kita akan masuk di kerajinan dari bahan-bahan limbah. Sebelum Ibu memberikan tugas, coba kalian sebutkan dulu macam-macam kerajinan dari bahan limbah. Dari kertas karton, botol plastik, dan kardus. Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan masuk di kerajinan dari bahan limbah kertas, kardus, dan botol plastik. Coba kalian sebelum memulai pembelajaran, coba kalian perhatikan kata-kata motivasi yang ada di layar. Setelah kita melihat tampilan di atas bahwa sebagai seorang siswa itu kita tidak boleh malas untuk belajar, tidak boleh berpikir bahwa kita terlambat untuk belajar, karena belajar itu memang dimulai dari awal. Dan untuk mendapatkan kesuksesan, belajar itu bukan hanya di sekolah, namun bisa kita dapatkan dari lingkungan keluarga. Paham? Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian dituntut untuk mengidentifikasi berbagai jenis alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan kertas, kardus, dan botol plastik. Yang kedua, memahami teknik dan langkah-langkah pembuatan dari produk kerajinan dari kertas, kardus, dan botol plastik. Jadi di sini kalian nanti akan
akan membuat langkah-langkahnya dulu, langkah-langkah apa yang akan dibuat sebelum kita mempraktekkan. Dan yang ketiga yaitu mendesain. Jadi kalian di sini dituntut untuk menggambar, menentukan desain apa. Nah, akan mendesain dulu bahannya, alat dan bahannya, terus gambar yang akan kalian praktekkan. Nah, di sini ada contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah. Coba perhatikan di atas apa itu? Nah, tempat pensil dari koran. Dan yang kedua itu ada alat dan bahan untuk dan yang kedua ini apa? Bingkai foto dari kardus. Ini ya macam-macam bingkai foto dari kardus. Ini ada alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pilih kardus yang tebal dan agak kuat. Sediakan pisau, gunting, penggaris, lem, dan kertas abu-abu. Atau sesuai dengan selera kalian masing-masing. Silahkan nanti kalian membuat dan mendesain apa-apa yang kalian akan praktekkan, diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Jadi nanti di sini kalian akan memilih salah satu. Tadi kan ada 3 ya. Coba sebutkan apa tadi yang pertama Susi? Yang kedua? Kertas koran, plastik, dan kardus. Nah, ini salah satu contoh dari kerajinan apa ini? Kerajinan botol plastik. Nah, ini video tutorial untuk membuat kerajinan. Coba kalian perhatikan video di atas. Setelah memperhatikan video di atas, kalian bisa menentukan apa yang akan kalian praktekkan. Nah, setelah melihat tayangan video di atas, kalian silakan membagi kelompoknya, duduk dengan rapi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk diselesaikan sama-sama. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Susi, kelompok 2. Berapa sih? Tidak ada yang punya kelompok 4.
Jawab kita. Nah, sekarang kelompok 4. Coba perhatikan masing-masing. Ini. Di sini hasilnya ya. Hasil pengerjaan. Iya. Ada soalnya di sini. Kapan silakan bertanya? Ya? Iya, ambil nih. Silakan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua apa yang mau dikerjakan? Nah, yang pertama itu kalian, yang pertama itu kalian akan pertanyaan pertama, tuliskan macam-macam dari kerajinan bahan limbah kertas, kardus dan botol plastik. Jadi di sini kalian akan menuliskan macam-macam dari kerajinan. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk mempraktekkan kerajinan. Misalnya toh kalian misalnya yang pertama kan ada kerajinan dari kertas. Nah, di sini kalian akan menentukan kira-kira kertas apa dan kerajinan apa yang akan kalian buat. Misalnya tadi kan ada contoh dari kerajinan tempat pensil dari koran. Terus ada kardus dari bingkai foto, ada vas bunga dari botol plastik. Jadi, coba kalian memilih saja salah satu kerajinan yang akan dipraktekkan. Setelah itu, mengidentifikasi alat apa yang akan digunakan, bahan apa yang akan digunakan, terus langkah-langkah apa yang kalian akan lakukan membuat kerajinan. Terus yang terakhir yaitu menuliskan fungsi. Misalnya kalian membuat kerajinan dari kertas koran, fungsinya yaitu sebagai tempat pensil. Ada juga tadi sebagai tempat tisu. Nah, coba silakan kalian selesaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, perwakilan kelompok masing-masing akan mempresentasikan di depan. Ya.
tugas kelompok masing-masing. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib dari Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Selesai. Salam-salam sama ke dulu nak. Mau video. Sudah, ini mau 4 orang. Bagaimana? Kalian sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah? Coba Miftah. Sudah selesai Miftah? Siapa lagi namanya Miftah juga ini? Saya baru selesai? Ya Miftah mau. Coba bacakan. Ya, sudah siap kelompok 3 di situ Miki. Berdiri Miki saja. Silakan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan dari kelompok lain untuk memperhatikan apa-apa yang dipaparkan oleh kelompok 3. Coba perhatikan. Baik, saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Perkenalkan, nama saya Rifka dan ini Mulyani, Radit dan Alga. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari pekerjaan kelompok saya, yaitu tuliskan macam-macam dari kerajinan dari bahan limbah, kertas, kardus, dan botol bekas. Baik, berdiri Bunda. Radit, berdiri Radit. Adapun dari bahan limbah kertas yang bisa didaur ulang menjadi bunga kertas, paper bag, dan limbah kardus bisa menjadi tempat tisu, tempat alat tulis, dan limbah botol bekas bisa didaur ulang menjadi keranjang, pot tanaman, dan toples permen. Dan nomor 2, sebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan limbah, kertas, kardus, dan botol bekas. Terbagi berdiri sana. Berdiri. Enggak malu, jangan berdiri. Alat dan bahannya adalah penggaris, penghapus pensil, gunting atau cutter, kertas, kardus, botol bekas, dan lem. Nomor 3, langkah-langkahnya adalah membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat benda berdasarkan rancangan, melakukan penyelesaian akhir atau merapikan. Nomor 4 itu ada botol bekas dari pot bunga. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya Atau memberikan masukan? atau memberi masukan? Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan terkait kelompok 3. Apa alasannya memilih botol plastik tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 karena ada banyak limbah yang bisa didaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat dan mudah didapat botol bekasnya. Ya, Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Bagus sekali ya hasil kerja kelompok dari
kelompok 3. Nah, selanjutnya masih ada kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Masih ada? Saya Bu. Berdiri. Siapa lagi yang mau bertanya? Iki tadi, apa lagi pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama saya Susi Susanti, yang kedua Faris, yang ketiga Rasmiwati, yang keempat Ilvan. Jami dibaca soalnya, Nak. Iya. Baik, saya Langsung jawabannya saja. hiasan dinding dari kertas. Jami lihat saya ke sana ke kamera. Baik, saya akan membacakan. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama hiasan dinding dari kertas, yang kedua alat-alatnya dan bahannya. Yang pertama itu kertas warna kuning, bingkai kayu, lem kertas, gunting atau pisau. Yang ketiga rangka-rangkainya. Yang pertama gunting, kardus hingga ukurnya pas secara sempurna pada bingkai dan lipat kertas menjadi setengahnya lalu buka lagi. Yang keempat untuk menghiasi dinding agar terlihat indah dan rapi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Saya akan mengalami saran Dengar dulu. saran untuk kelompok 2 mungkin bisa memilih warna untuk hiasan dindingnya dengan warna yang lebih cerah agar lebih menarik. Sekian. Terima kasih atas sarannya kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi tentang kerajinan dari bahan limbah terdiri dari kertas, kardus, dan botol plastik. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Coba kalian tuliskan apa-apa yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari materi kerajinan ini. Nah, setelah kita mengevaluasi, setelah diskusi kelompok, masing-masing kelompok, nah sekarang kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada materi ini? Coba sebutkan kesimpulannya. Ada kerajinan dari bahan limbah, yaitu kertas, kardus, dan botol plastik. Nah, sekarang kita akan merefleksi dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba Miftah sebutkan contoh kerajinan dari bahan plastik. Apa-apa tadi yang kita ketahui setelah diskusi? Apa-apa kerajinan dari botol plastik?
Contoh kerajinan dari botol plastik adalah vas bunga, tempat pensil, dan hiasan dinding. Ya, betul sekali. Nah, betul sekali ya apa tadi yang dijawab oleh Miftah. Itu artinya setelah pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian sudah paham apa itu kerajinan yang termasuk dari bahan-bahan limbah, yang termasuk dari kertas, kardus, dan botol plastik. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kalian diharapkan untuk membawa alat dan bahan yang akan dipraktekkan. Terus kita akan membawa alatnya dan bahan-bahannya disiapkan ya, disiapkan untuk pertemuan kita minggu depan. Baru setelah itu kita akan langsung mempraktekkan sesuai dengan desain yang kalian tadi pilih dari masing-masing kelompok. Jadi setelah ini silakan kalian berkemas. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Kalian sudah mengetahui apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya marilah kita berdoa setelah selesai belajar agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya Alif dipimpin doa setelah selesai belajar. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai.